Pemirsa, intens investigasi. Tangis, kecanggungan, hingga sindiran tajam mewarnai jalannya sidang mediasi gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang mediasi yang tertutup rapat? Benarkah dalam sidang mediasi tersebut, Ruben dan Sarwendah memperlihatkan kecanggungan yang masih begitu terasa? Lantas, seperti apa hasil mediasi tersebut? Benarkah proses mediasi berjalan lebih baik dari yang diperkirakan banyak pihak? Namun di tengah suasana yang tampak lebih tenang, muncul pertanyaan baru yang justru memancing perhatian publik. Mengapa Ruben mengaku belum mengetahui secara pasti alamat rumah baru yang kini ditempati Sarwendah bersama anak-anak? Benarkah perpindahan rumah tersebut baru diketahuinya setelah lebih dulu ramai menjadi pemberitaan? Dan apa makna dari kalimat Ruben yang menyebut perbedaan tipis antara nyaman dan main aman yang langsung memicu berbagai spekulasi? Lalu, bagaimana tanggapan Sarwendah terhadap polemik tersebut? Benarkah Sarwendah memilih pindah demi mendapatkan ketenangan dan rasa aman yang selama ini dirasakannya berkurang? Dan apakah benar ia telah berupaya menginformasikan keputusan tersebut kepada Ruben sebelum akhirnya berpindah tempat tinggal? Lalu, akankah mediasi lanjutan menjadi titik terang yang selama ini dinantikan? Ataukah perbedaan pandangan yang masih tersisa justru akan membuat perseteruan hak asuh anak ini semakin panjang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Agenda sidang mediasi terkait gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Juli 2026, menghadirkan momen yang sangat penting bagi presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah. Keduanya tampil kompak menghadiri persidangan guna mencari jalan keluar terbaik atas polemik keluarga yang selama ini menyita perhatian publik. Berbeda dari proses persidangan pada umumnya, proses diskusi di ruang mediasi berlangsung secara sangat tertutup dan intensif. Menariknya, di dalam ruang pertemuan khusus tersebut, bahasa tubuh Ruben dan Sarwendah secara jelas memperlihatkan adanya kecanggungan yang cukup kuat. Kendati demikian, keduanya tampak berupaya keras meredakan ketegangan yang ada demi memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka. Ada. Ruben mau masuk. Kaca, tahan kaca. Isi dulu ya, Mas. Tutup lah. Bentar ya. Tutup dulu. Maaf. Bentar ya. Dapat rolnya. Usai keluar dari ruang sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruben Onsu akhirnya memberikan keterangan langsung kepada awak media mengenai dinamika pertemuan empat matanya bersama Sarwendah. Ruben mengungkapkan bahwa proses mediasi berjalan dengan sangat lancar dan baik, di mana kedua belah pihak sama-sama menaruh harapan besar untuk mendapatkan keputusan serta jalan keluar terbaik demi masa depan buah hati mereka.
Presenter kenamaan ini juga membeberkan bahwa agenda sidang mediasi belum sepenuhnya usai dan masih akan berlanjut pada jadwal persidangan berikutnya di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menariknya, di balik ketegangan hukum yang tengah berjalan, Ruben juga mengisyaratkan keterbukaannya untuk menjalin komunikasi pribadi dan membuka kemungkinan bertemu langsung dengan Sarwendah di luar ruang lingkup pengadilan demi mencairkan suasana. Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasinya. Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwendah juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak penengahnya pakai perantara. Tidak secara langsung. Ya, ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu, nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu, pengen yang terbaik gitu. Tapi ada rencana ketemu di luar nggak sih kok? Apa? Di luar dari pengadilan gini. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan, pokoknya mudah-mudahan gini, semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu kan, nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah gitu, semuanya butuh proses. Ada kesepakatan berarti Bang? Tadi kan dilihat sendiri bahwa proses mediasi ini setengah kamar, ya. Jadi kami para kuasa hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal, ya. Semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham. Artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Tak hanya membahas soal dinamika mediasi, Ruben Onsu juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meluruskan rumor yang beredar mengenai dirinya yang disebut-sebut sengaja mengganti nomor telepon. Ruben secara tegas mengklarifikasi bahwa keputusan mengganti nomor kontak tersebut sudah diketahui secara langsung oleh kedua anaknya. Sejauh ini, saluran komunikasi antara dirinya dan sang buah hati tetap berjalan dengan baik tanpa hambatan. Namun, suasana sedikit berbeda saat awak media menanyakan mengenai keberadaan dan alamat rumah baru yang saat ini dihuni oleh Sarwendah bersama anak-anak. Ruben secara jujur mengaku bahwa hingga saat ini dirinya belum mengetahui pasti alamat lengkap hunian baru mantan istrinya tersebut. Kendati demikian, Ruben mencoba bersikap bijak dan menaruh kepercayaan penuh bahwa rumah baru pilihan Sarwendah adalah tempat yang terbaik untuk anak-anak mereka. Meski begitu, warganet justru dibuat tanya dengan pernyataan terakhir Ruben, di mana kalimat sindiran tiba-tiba dilontarkan Ruben bahwa antara nyaman dengan main aman, hal itu sangatlah beda tipis. Kok tadi benar nggak sih pihak ibunya WhatsApp tanggal 21 Juli 2026 tapi checklist 1 tuh benar kok? Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Tapi itu jadi harusnya bisa ngetik juga. Tapi kok memang Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. tapi kok sendiri udah dapat memang belum sudah alamat mengetahui barunya kok? ah. Belum dapat alamat barunya juga. Saya yakin pasti tempatnya depan. Ini mudah-mudahan enggak lah. Kita prasangka baik aja. Prasangka baik. Tenang, Antara tenang. nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Wow. Tak hanya Ruben, sang kuasa hukum, Minola Sebayang, juga turut memberikan tanggapan menohok terkait kabar yang menyebut Sarwendah telah menghubungi Ruben mengenai kepindahannya pada tanggal 21 Juli kemarin. Menurut Minola, pemberitahuan yang disampaikan Sarwendah tersebut terkesan sangat terlambat karena baru dilakukan setelah proses perpindahan rumah itu benar-benar selesai.
Bahkan, Minola menyayangkan fakta bahwa kabar perpindahan tersebut baru sampai ke telinga Ruben setelah masyarakat Indonesia mengetahui rumor itu terlebih dahulu dari media. Yang makin disayangkan oleh pihak Ruben, informasi awal mengenai kepindahan hunian tersebut justru bukan datang secara langsung dari mulut Sarwendah. Minola menegaskan bahwa secara etika dan ikatan orang tua, Ruben Onsu seharusnya menjadi sosok pertama yang diberitahu sebelum keputusan besar pindah rumah itu dieksekusi. Itu kan harus berdasarkan fakta, ya. Kita boleh ngomong apa saja, ya, karena seperti lagu mengatakan memang lidah tak bertulang. Kan begitu, ya, gampang ngomong apa saja, ya. Tapi kami kan tidak bisa menanggapi itu tanpa melakukan cross check kepada pihak bank. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam video saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian. Kemudian ada calling 1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5. Mana bukti calling 5-nya mana? Apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Kita sudah tunjukkan, boleh diulang-ulang tuh, dikunjungi lagi IG saya. Ada di situ dialognya. Ya, bukan artinya itu kita itu ingin memojokkan seseorang, tapi karena banyak pertanyaan, ya kita harus tunjukkan ini loh. Kami ngomongnya dasarnya ini gitu. Bukan hanya dasar ngomong saja. Dia boleh ngomong apa saja. Kalau memang sudah ada komunikasi, harusnya kan chatnya ditunjukkan dong. Sudah ditunjukkan, Bang. Ada chat? Ada. Nah, tanggal berapa chatnya? Hari Jumat. 21. Artinya pada waktu saya ketemu sama Ruben di hari Jumat dan kemudian saya tanya teman-teman di hari Senin, saya kan belum tahu, Ruben juga belum tahu ada informasi tentang perpindahan itu. Baru kemudian di capture kemarin, kan begitu, ya. Jadi artinya kan pindah dulu dong. Setelah kemudian dipertanyakan tentang kepindahannya itu kami mengatakan tidak tahu dan seharusnya diberitahu, baru diberitahu, kan begitu artinya. Jadi jangan dibolak-balik urutannya. Oke, artinya kalau memang ada alamat rumahnya, oke, berarti sudah dilakukan pemberitahuan. Tapi kan pemberitahuannya itu kan sudah setelah dia pindah, setelah masyarakat Indonesia tahu dia pindah, setelah teman-teman media tahu dia pindah. Artinya informasi pertama yang didapatkan oleh kami, oleh Ruben, ketika terjadi perpindahan itu kan bukan dari dia. Harusnya kan sebaiknya ini ya, bukan mengajari. Orang yang pertama tahu dia pindah kan harusnya adalah Ruben. Karena di situ adalah ada anak-anak, kan begitu. Selanjutnya, seperti apa pula tangis Sarwendah pecah saat menjalani proses mediasi terkait sengketa hak asuh anak. Benarkah ada alasan mendalam yang membuatnya begitu emosional ketika berbicara tentang Thalia dan Tania? Di sisi lain, apa yang menjadi alasan Sarwendah akhirnya memutuskan meninggalkan rumah yang selama ini ditempatinya? Dan apakah benar Sarwendah telah memberitahu Ruben Onsu mengenai kepindahan tersebut namun tidak dibalas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sementara itu, pada saat menghadiri proses sidang mediasi kemarin, tangis Sarwendah pecah saat menceritakan perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 anak perempuan. Dalam hal ini, Thalia dan Tania. Dengan suara terbata-bata dan mata berkaca-kaca, ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambilnya semata-mata karena menginginkan yang terbaik untuk masa depan kedua buah hatinya.
Di hadapan awak media usai persidangan, Sarwendah bahkan meminta doa dari masyarakat luas agar dirinya diberikan kekuatan ke depan untuk bisa terus menjaga, merawat, serta membesarkan anak-anaknya. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk berjuang keras menafkahi buah hatinya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak manapun. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak. Jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah. Ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini, sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi mungkin dengan gugatan Gonogini ya silakan. Ya tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang. Lebih lanjut, Sarwendah mengungkapkan bahwa dirinya sudah merelakan kepindahan dari rumah lama demi mendapatkan ketenangan serta kedamaian hidup bersama anak-anaknya. Di balik keputusan besar tersebut, Sarwendah secara jujur mengaku merasa tidak aman lagi tinggal di hunian sebelumnya akibat adanya kedatangan debt collector yang mendatangi kediamannya beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, sang kuasa hukum Sarwendah juga membeberkan informasi dari pihak bank bahwa rumah tersebut dikabarkan sudah harus dilelang. Mengenai polemik perpindahan rumah bersama kedua anaknya yang sempat dituding tanpa koordinasi dan tidak menginformasikan kepada Ruben Onsu, Sarwendah pun dengan tegas memberikan bantahan. Ia menjelaskan bahwa dirinya justru sudah mengirimkan pesan pemberitahuan secara langsung kepada Ruben Onsu melalui aplikasi pesan WhatsApp. Namun pesan tersebut tidak mendapatkan balasan maupun respons. Demi memperkuat pernyataan tersebut dan membantah tuduhan miring, pihak Sarwendah bahkan secara langsung memperlihatkan tangkapan layar atau screenshot bukti pesan yang telah dikirimkan Sarwendah ke nomor ponsel Ruben Onsu di hadapan para awak media. Kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak, ya klien kami sudah memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya kita keluar dari zona yang sudah tidak aman lagi dan klien kami menyediakan satu rumah yang aman bagi anak-anaknya. Rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan
pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak. Dia nggak tahu siapa yang memframing, siapa yang membalikan, seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumah itu. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa klien rumah itu sudah harus dilelang. Ya, jadi klien kami tidak mau dong diberikan Gonogini yang seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing. Klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya Ya. sudah cek gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi dia nggak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, seperti apa pula tanggapan Nanda Persada terkait keputusan Sarwendah untuk meninggalkan rumah mewah yang selama ini menjadi sorotan publik? Benarkah Nanda melihat langkah tersebut sebagai keputusan pribadi yang patut dihormati dan didukung? Lalu, seperti apa juga Nanda menilai bahwa ada pengorbanan besar yang pernah dilakukan Ruben sehingga harus diapresiasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di sisi lain, keputusan Sarwendah untuk angkat kaki dari kediaman mewahnya di kawasan Cilandak mendapat tanggapan dari sahabat Ruben Onsu, Nanda Persada. Sebagai teman dekat dan mantan manajer, Nanda memilih untuk terus memberikan dukungan terbaiknya. Momen ini terbilang krusial, mengingat rumah tersebut sempat menjadi salah satu pusat perselisihan Ruben dan Sarwendah, terlebih karena hunian itu sering dijadikan lokasi membuat konten bersama kekasih baru Sarwendah, Giorgio Antonio. Nanda berharap langkah baru ini bisa membawa angin segar dan melimpahkan rezeki bagi Sarwendah. Ya, aku sih mensupport aja ya. Maksudnya semoga jadi lebih ada solusi sebenarnya, karena sepertinya kan di rumah sebelumnya jadi banyak polemik ya gitu. Dan ya dengar juga tentang dia pindah rumah ya, semoga itu menjadi rezeki yang baru, yang bagus ke depannya juga buat Wenda gitu. Agak susah sih untuk jelasinnya sih, karena sebenarnya kan ada solusi kan dari pihak kuasa hukumnya Ruben sebenarnya untuk soal rumah yang sebelumnya yang di Cilandak ya. Cuman pasti Wenda punya pertimbangan sendiri lah, termasuk mungkin nggak nyaman dengan sebelumnya, karena di situ juga kan sempat terjadi apa ya, banyak konten-konten yang dilakukan oleh Gio juga di situ, dan mungkin situasinya nggak nyaman buat mereka gitu. Pasti mungkin sudah disebutkan oleh kuasa hukum Ruben ya, Bang Minola ya, soal rumah itu bentuk dari tanggung jawab Ruben menurut aku, bahwa dia orang yang sangat bertanggung jawab dan jadi apa ya, jadi tulang punggung keluarga walaupun mungkin udah nggak bersama lah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.